Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Setio Budiotomo. Sini saya akan mempresentasikan analisis lingkungan pemasaran. Oke, yang pertama, analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran adalah proses untuk memahami berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar agar tetap relevan dan unggul. Dengan melakukan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar sekaligus mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya, pentingnya analisis lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari berbagai kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan secara langsung, namun sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk secara rutin menganalisis lingkungan sekitar agar perusahaan bisa merespon perubahan pasar secara cepat dan tepat. Analisis ini membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih realistis dan efektif. Oke, selanjutnya ada komponen lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah faktor-faktor yang langsung berhubungan dengan kegiatan pemasaran, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, perantara, dan publik. Sedangkan untuk lingkungan makro adalah faktor eksternal yang lebih luas, seperti kondisi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan demografi. Kedua jenis lingkungan ini harus dianalisis bersama karena saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan strategis. Oke, selanjutnya yaitu lingkungan mikro. Sini pelanggan dan pesaing. Pelanggan adalah inti dari kegiatan pemasaran, yaitu memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan akan membantu perusahaan menciptakan produk yang relevan. Pesaing mempengaruhi posisi perusahaan di pasar. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, perusahaan bisa menyusun strategi pembeda dan memanfaatkan peluang yang belum tergarap. Selanjutnya ada lingkungan makro, pemasok, dan perantara. Pemasok menyediakan bahan baku, komponen, atau jasa yang mendukung proses produksi. Hubungan baik dengan pemasok menjaga kestabilan kualitas dan harga. Perantara pemasaran seperti distributor, agen, dan retailer membantu menyampaikan produk ke konsumen. Efektivitas saluran distribusi sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya ada lingkungan makro, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Indikator ekonomi yang penting seperti inflasi, suku bunga, pendapatan masyarakat, dan tingkat pengangguran mempengaruhi daya beli. Perusahaan harus menyesuaikan strategi harga, promosi, dan produk agar tetap kompetitif dalam berbagai kondisi ekonomi. Oke, selanjutnya dari lingkungan makro, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi menciptakan cara-cara baru dalam produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Contohnya, penggunaan e-commerce, media sosial, dan teknologi digital dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan yang lambat beradaptasi akan tertinggal, sementara yang inovatif akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, lingkungan makro, sosial budaya, dan demografi. Faktor sosial budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan, dan gaya hidup masyarakat. Produk atau iklan yang tidak sesuai budaya bisa gagal di pasar. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk membantu perusahaan menyegmentasi pasar dan menentukan target audiens yang tepat. Selanjutnya, lingkungan makro dari politik dan hukum.
Lingkungan politik dan hukum mencakup kebijakan pemerintah, peraturan, dan stabilitas politik. Regulasi seperti pajak, perlindungan konsumen, dan perizinan usaha harus dipatuhi agar bisnis berjalan lancar. Perusahaan juga harus siap beradaptasi jika ada perubahan regulasi yang berdampak pada strategi pemasaran. Oke, selanjutnya kesimpulan. Analisis lingkungan pemasaran membantu perusahaan memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Lingkungan mikro dan makro harus diamati secara rutin untuk menyusun strategi yang tepat. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi kunci agar perusahaan tetap relevan, efisien, dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang dinamis. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.